Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi akmala lana dinana wa tamma alaina ni'matah wa radiya lana al-islam dinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati, kita sudah sering mengikuti pengajian tentang keutamaan berinfak, bersedekah. Pada kali ini saya ingin menyampaikan peristiwa kasus orang-orang yang keadaannya ada yang di ujung kehidupannya masih sehat walafiat, dia menyatakan infak, sedekah dan wasiatnya. Dan yang kedua adalah di saat kritis, saat-saat menjelang kematiannya, dia ingin berinfak, berwasiat, tapi terhalang oleh sesuatu hal. Saya berharap kita mudah-mudahan sehat walafiat, masih ada umur, sudah menjadi orang-orang yang selalu berinfak. Baik, kisah ini kisah nyata yang saya hadir di dalam pertemuan, yaitu ketika mencari dana pembangunan Masjid Al-Madani di Kampung Ambon Kayu Putih. Penitia dapat mengumpulkan jemaah lebih kurang 200 orang. Dan alhamdulillah itu banyak pengusaha yang hadir. Setelah sambutan yang diberikan oleh Profesor Dr. Din Samsudin waktu itu sebagai Ketua PP Muhammadiyah, lalu saya diminta oleh penitia untuk mengajak, memotivasi jamaah untuk berlomba-lomba untuk mengeluarkan infak, sedekah dan wakafnya. Tentu saya jurus-jurus ayat-ayat tentang keutamaan berinfak, bersedekah itu saya sampaikan, dan tentu itu bukan di sini tempatnya saya sampaikan. Tapi di antara ayat yang saya sampaikan adalah firman Allah di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Allah berfirman, nafkahkanlah dari nikmat rezeki yang kamu peroleh sebagiannya sebelum datang maut menjemputmu.
Maka bila maut telah datang, mereka akan berkata, wahai Tuhan, tolong tangguhkan sebentar, jangan sekarang wafatkan aku ya Allah, tolong tunda ya Allah, aku ingin berwakaf, ingin berinfak, ingin menjadi orang-orang yang soleh. Demikian kandungan firman Allah dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Nah, mudah-mudahan jangan terlambat begini berinfak. Ini saatnya peluang, ada sasarannya, masjid yang akan dibangun. Ayo silahkan mengisi formulir yang telah dibagikan oleh panitia. Nah, pada saat panitia telah membagikan formulir pernyataan kesediaan berinfak, bersedekah dan wakaf, ya, maka di saat itulah terjadi sesuatu yang sangat jadi pelajaran, yaitu seorang bapak yang berusia lebih kurang 60 tahun menyerahkan pernyataan infak wakafnya itu kepada panitia. Sudah dia tanda tangani, angkanya, jumlahnya telah tertulis, dan dia bilang, ini telepon rumah saya, ambil di rumah, minta sama anak saya. Setelah dia menyerahkan formulir isian itu, lalu bapak itu duduk kembali ke tempat duduknya. Saya terus memanggil, mengajak yang lain untuk segera mengisi. Tidak perlu banyak, tetapi ada mengisi. Masih lambat kelihatannya, belum semua rata yang mengisi. Sambil ngomong itu, terdengar ramai di tengah, bagian tengah. Bapak yang telah mengantarkan pernyataan kesediaan dia berwakaf tadi, berinfak tadi, terkulai, lalu terjatuh, akan terjatuh, tapi disambut oleh jamaah yang lain. Lalu tak sadarkan diri, lalu dibawa ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Sesampai di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, kami masih terus mengadakan kegiatan pengumpulan dana itu. Maka panitia mendapatkan kabar dari teman-teman jemaah yang mengantarkan bapak itu, bahwa bapak itu telah dinyatakan meninggal dunia, menjadi semuanya itu. Nah, inilah bapak-bapak semua tersebut, saya bilang, bukti Allah menyebutkan sebelum sampai ajal segera ini bapak ini menyampaikan infak wakafnya. Ini panitia menghubungi anaknya, memberitahu bahwa bapaknya meninggal. Begitu diproses oleh panitia tentang memulangkan jenazah anaknya, sebelum sampai jenazah itu pulang, anaknya menyampaikan dan membayarkan pengakuan orang tuanya tadi secara tunai. Padahal di dalam pernyataan itu sebulan kemudian waktu itu. Nah, inilah bukti beliau sebelum meninggal husnul khotimah. Melihat dan mendengar kejadian itu, Bapak Din Samsudin berdiri kembali. Mari hadirin, kita berinfak agar kita semuanya dapat menuju kepada apa yang dijanjikan oleh Allah. Masing-masing kita dapat membangun mahligai di surga. Semoga
bapak yang telah mendahului kita husnul khotimah, dan insya Allah mahligai di surga telah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sambutan tambahan ya, dari Bapak Din Samsudin. Hadirin yang saya muliakan, sungguh luar biasa. Jadi ada yang berimpak masih sehat, ada yang begitu semangat sampai menjelang ajal pun dia berinfak. Karena itu dia masih merdeka. Nah, lain hal cerita yang kedua ini sungguh memprihatinkan, ya. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita di dalam firman Allah surat ke-16, ma indakum yanfa wa ma indallahi baqi. Ini kisah keduanya nanti terkait dengan firman Allah surat Al-Munafiqun tadi juga, yaitu Allah menegaskan apa yang kamu simpan yang ada di dalam khazanahmu itu bakal habis, tapi apa yang kau salurkan di jalan Allah dia akan kekal. Nah, kisah kedua ini ya, kisah yang terjadi di rumah sakit. Sewaktu itu saya ya menjadi seorang petugas bimbingan rohani. Petugas bimbingan rohani yang lain yang sedang berkeliling dari ruang ke ruangan memberikan nasihat kepada pasien, lalu mendengarkan ucapan dari seorang pasien, ya, dari seorang pasien. Saya mau pergi jauh, tetapi tidak ada bekal, dan itu diulangnya terus. Saya diminta hadir ke ruangan pasien itu oleh teman petugas rohani yang sedang berada di situ. Saya datang dan saya lihat data pasien itu bahwa dia adalah pasien yang kena kanker hati, istilahnya kena sirosis. Dari datanya saya melihat dia adalah seorang yang kaya, yang masih muda masih kaya, baru punya anak 2 orang, ya, baru punya anak 2 orang menurut informasi dari istrinya. Saya diceritakan oleh teman petugas bimbingan rohani tadi, dari jam 8 tadi dia mengucapkan hal yang sama. Ustaz, aku ingin pergi jauh tetapi tidak ada bekal. Mendengar ucapan itu, saya udah dapat bayangan bahwa ini penyakit sirosis. Menurut informasi yang saya terima, orang yang kanker hati itu sampai detik-detik meninggalnya masih bisa berkomunikasi. Nah, lalu ini menurut ilmu ini adalah muqtador, tanda dekatnya kematian. Dalam keadaan itu, ya, setelah mendengar ucapannya, saya akan pergi jauh tapi tidak ada bekal. Beberapa kali saya mendengar ucapan itu, lalu saya mendekat kepada pasien tersebut. Apakah saudara mau berinfak dan berwasiat
dari harta yang Anda punya? Dia menjawab, saya ingin berwasiat. Ya baik, sampaikan kepada keluarga saudara. Dia mencoba mengangkat tangan dan memanggil istrinya. Kepada istrinya dia katakan, saya ingin berinfak dan berwasiat ke masjid dan pesantren. Saya mau pergi jauh, tapi tidak ada bekal. Istrinya terdiam agak lama. Lalu pasien ini mengulangi lagi, saya mau berwasiat berinfak untuk masjid dan pesantren. Mendengar yang kedua kali yang diucapkan oleh suami, si istri ini, ibu yang merupakan istri dari pasien ini, dengan nada yang tinggi berucap, apa? Mau berwasiat? Kalau kamu mati, anak kamu yang berdua ini siapa yang beri makannya? Siapa yang memeliharanya? Siapa yang menyekolahkannya? Saya istighfar. Galaknya bininya itu. Orang udah mau mati aja masih digituin oleh dia. Dalam hati saya, ya Allah, na'udzubillah, punya bini kayak ini bapak-bapak. Oleh sebab itulah Allah menyuruh kita lagi sehat berinfak, lagi kita merdeka berinfak. Jangan mengharap orang lain yang berbuat baik untuk kita. Itu contoh. Itu dalam hati, nggak saya sampaikan kepada istri pasien itu saat itu, tidak, jangan salah paham ya. Nah, setelah itu saya mendekat ke kuping pasien, Pak, niat Bapak berinfak, berwasiat telah dicatat oleh malaikat Allah. Insya Allah diterima oleh Allah niat baik Bapak. Soal terhalang bukan halangan buat Bapak menerima balasan niat baik ini. Dia mengangguk, lalu terdiam lama. Begitu terdiam, saya membisikkan talqin kepada dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah 3 kali saya membimbing, barulah terdengar bacaan dari dia pasien, la ilaha illallah. Lalu terdiam, tidak ada lagi gerakan-gerakan yang berarti. Lalu dia terdiam lama. Dokter memeriksa dan membisikkan kepada kami, dia telah koma. Tepat jam 1.30 siang, 13.30, beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Kami berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan, dari jam 8 pagi sampai jam 11 lewat, beliau mengucapkan, saya akan pergi jauh, tapi tidak ada bekal. Di saat dia menyampaikan ingin berwakaf, tapi terhalang oleh istri. Bukannya
menunjukkan simpati, tetapi mendapatkan bentakan yang begitu menyayat hati. Inilah yang diingatkan Allah kepada kita. Ma indakum yanfad. Apa yang ada di tanganmu akan habis. Siapa yang menghabiskan? Ya, yang mendapat bagian. Tapi apa yang diberikan di jalan Allah baqi. Wa ma indallahi baqi. Oleh sebab itulah sebaik-baik amal adwamuha wa in qalla, walaupun sedikit tapi kontinu, itu adalah baik. Bukan berarti hadis ini menghalangi kita berbuat yang banyak. Jika banyak kita berbuat kontinu, itu lebih baik. Sesekali banyak tapi yang kontinu sedikit, itu amal yang baik. Semoga dua kisah ini menjadi iktibar bagi kita. Kita mendapatkan mau'izah yang dalam. Ada ayatnya. Mari kita teliti kembali di rumah. Surat Al-Munafikun ayat 10 dan surat ke-16 An-Nahl ayat 90-an. Semoga selagi hayat kita berbuat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.